Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan seperti yang sudah tadi kami sebutkan bahwa kejadian di Rutan Salemba ini bukanlah yang pertama kali. Kami akan menghadirkan datanya untuk Anda. Kasus serupa yang terjadi di beberapa rutan di Indonesia bisa disaksikan bahwa di tanggal 7 November 2022 di Rutan Kelas 2B Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, 7 tahanan melarikan diri dengan cara menjebol dinding sel. Tidak hanya itu, pada tanggal 3 Maret 2023 ini kembali terjadi di Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini berjumlah 4 napi yang melarikan diri atau kabur dengan cara memanjat tembok. Kemudian di tahun yang sama pemirsa, ini di 7 Januari 2024 di Lapas Kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya. Tentu Anda masih ingat ini dengan jumlah yang cukup banyak, 53 napi kabur setelah membuat kericuhan. Dan 1 bulan setelahnya, di tanggal 19 Februari 2024, Polsek Metro Tanah Abang, sebanyak 16 tahanan berhasil kabur dengan cara menjebol ventilasi. Beragam cara yang kemudian ini digunakan. Kita ingat 2 hari yang lalu di tanggal 13 November 2024, Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat ini sebanyak 7 tahanan dan juga napi yang kabur dengan cara menjebol teralis besi. Baik, saya ke kriminolog terlebih dahulu, Mbak Fani. Ini seperti apa kemudian ini yang Anda soroti, mengingat ini bukan kasus yang mudah tentunya, dan sebagian besar ini sudah diketahui napi-napi narkoba yang terlibat yang perlu disoroti untuk kedepannya. Ya, tentu dalam hal ini ya, perbaikan yang harus dilakukan atau pembenahan yang dilakukan itu secara sistemik atau secara struktural. Jadi kalau dalam kriminologi itu ada yang namanya manajemen risiko, dan ini juga bukan hanya memanage atau mengelola suatu wilayah untuk tidak terjadi kejahatan, tapi juga termasuk manajemen risiko di lapas. Tadi kita ketahui di sekitar gorong-gorong itu area yang bebas gitu ya, langsung ke masyarakat. Nah itu juga kan risiko sebetulnya, kalau misalkan ada napi atau tahanan yang kabur juga itu membahayakan secara langsung bisa buat masyarakat. Jadi pembenahan yang dilakukan itu harus multidimensi, jadi dari segi tata kelolanya, dari segi regulasinya, dan juga dari segi sumber daya manusianya. Karena tadi beberapa narasumber, Pak Slamet dan Pak Sugiat, menyebutkan juga bagaimana over capacity ini juga menjadi salah satu faktor, ditambah dengan minimnya sumber daya manusia yang bisa mengawasi keberadaan para napi dan tahanan di lapas seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu ada perbaikan dan juga mungkin pelatihan yang lebih kepada para penjaga lapas atau para petugas di rutannya tersebut. Karena kalau kita melihat bagaimana sampai ada napi yang lolos, berarti tidak ada kapasitas atau kapabilitas yang memadai dari para sumber daya, yang bukan hanya orangnya yang kurang, tapi kalau misalkan pengamanannya sudah baik, kemudian si para petugasnya itu bisa menanamkan trust atau punya ikatan sosial gitu dengan para narapidana ataupun tahanan, itu bisa mencegah si para tahanan tersebut melarikan diri. Termasuk pengamanan dalam segi teknologi, mungkin itu yang sangat kurang di lapas-lapas atau rutan-rutan di Indonesia, karena pengamanan itu seharusnya berlapis. Apalagi untuk kasus-kasus kejahatan atau pidana berat, di mana yang digunakan bukan hanya CCTV, tapi juga double security, seperti ada misalkan kawatnya itu harusnya dialiri listrik, atau misalkan scan tubuh, scan muka, itu kan jangankan secanggih itu ya, CCTV-nya aja ketika sudah di luar area lapas yang sebetulnya itu masih bagian yang meliputi lapas tersebut atau rutan tersebut, tidak ada CCTV sama sekali di luar gorong-gorong tadi, yang seharusnya itu sudah dikelola dengan baik ya, secara manajemen risiko yang baik, tentu bisa memperkirakan kemana saja risiko terburuk gitu ya, kemana para narapidana atau para tahanan itu bisa keluar, bisa melarikan diri, dan bisa melewati wilayah-wilayah mana saja yang harusnya itu masih menjadi area yang diawasi oleh lembaga
pemasyarakatan dalam hal ini adalah rutan di Salemba tersebut. Baik, Mbak Fani, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi sebelum jeda, saya ingin minta Anda menyoroti ya berkaitan dengan adanya kondisi di lapas begitu yang memungkinkan para narapidana tergabung menjadi satu, baik itu bandar, pengedar, dan juga lain sebagainya. Ini memunculkan indikasi adanya peredaran jaringan narkoba yang masih bisa dikendalikan dari dalam. Yang perlu disoroti di sini seperti apa? Itu yang sangat saya khawatirkan. Para bandar yang ada di dalam lapas yang 7 orang lari itu, yang saya khawatirkan adalah ketika sekarang ini dia sedang lari, kemudian konsolidasi dengan para bandar yang lain, baik itu downline maupun upline. Itu yang sangat saya khawatirkan, sehingga menyebabkan mata rantai yang tidak pernah habis peredaran gelap ini. Akibat dari kelakuan-kelakuan seperti ini, termasuk pada aparatur yang abai terhadap harus ada sistem khusus ini. Di lapas itu ada alumni dari Akademi Pemasyarakatan kalau nggak salah ya. Beberapa tahun yang lalu teman saya ada kuliah di situ. Mungkin dari akademinya bisa melakukan penelitian terhadap hal ini, bahwa bagaimana over capacity, bagaimana tembok-tembok yang tidak memenuhi syarat, bagaimana jeruji yang tidak memenuhi syarat, bagaimana CCTV yang selalu mati, bagaimana jamming sistem yang tidak efektif, itu harus menjadi bagian dari penelitian, kemudian dipublikasi kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang menyimpulkan over capacity. Bertahun-tahun itu sejak saya ada di BNN, tetapi kemudian tindak lanjutnya tidak ada. Mudah-mudahan ada Pak Menteri yang baru ini menjadi terwujud ketika tadi ada sidak dari teman-teman bapak-bapak dari DPR, ada wujudnya, tinggal menagih nanti kepada pemerintah. Ini terus kemudian bagaimana mencampur ya di dalam ruang tahanan yang begitu kecil yang diisi sampai 30 sampai 40 orang, dicampur tahanan umum, kemudian pengguna, kemudian maling, perampok, plus kemudian di situ ada bandar, ada kurir. Waduh, sudah tumpuk jadi satu. Jadi saya berharap teman-teman dari lapas, oknum-oknum tertentu mengertilah bahwa kejahatan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita, generasi kita. Mengertilah. Jangan abai terhadap hal-hal seperti ini. Itu Mbak Tiara. Baik, saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini nampaknya catatan, sorotan, dan juga ancaman ini masih banyak sekali berkaitan dengan lembaga permasyarakatan. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 setelah ini? Mungkin khususnya dengan adanya kasus kaburnya 7 napi dan tahanan ini ya? Ya, kami tadi sudah sepakat bahwa minggu depan dilaksanakan rapat pimpinan. Tadi Bang Willy Aditya sudah menyampaikan ke publik bahwa Komisi 3 akan segera membentuk panja terkait kasus ini untuk menginvestigasi sekaligus mencari solusi yang komprehensif, yang terstruktur dan masif, bukan hanya dalam konteks peristiwa di Salemba, tapi juga dengan problematika rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Minggu depan kita sudah bisa memulai panja ini. Tapi yang paling penting bahwa problem ini adalah problem teknis, maka harus dicari solusi teknisnya seperti apa. Misalnya terkait dengan pembangunan lapas, pasti ada kendala baru misalnya terkait dengan penganggaran. Kami sebagai anggota DPR akan mendukung semaksimal mungkin bagaimana program-program Kementerian Imigrasi dan Lapas itu bisa ditampung penganggarannya di APBN 2025 yang akan datang terkait dengan pembangunan lapas dan rutan yang baru. Tapi problem yang utama juga adalah bagaimana program-program pembinaan di rutan dan lapas. Saya mengapresiasi betul misalnya salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Lapas, Pak Agus Andrianto, terkait dengan pembinaan, bagaimana warga binaan itu bisa dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, juga bagi masyarakat. Misalnya terkait dengan program kedaulatan pangan. Bagaimana warga binaan tidak hanya menjadi beban negara, tapi itu bisa diberdayakan untuk lebih memberikan sumbangsi yang positif ke negara terkait dengan kedaulatan pangan. Misalnya juga terkait dengan agenda besar hilirisasi. Balai latihan kerja yang ada di lapas dan rutan itu juga
jangan hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana warga binaan itu dilatih skillnya, sehingga ketika nanti keluar dari rutan dan lapas bisa menjadi warga negara yang baik, yang itu bisa produktif secara ekonomi, dan itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Saya pikir inilah yang akan menjadi fokus Panja untuk kita tuntaskan, mensukseskan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan yang paling penting adalah ikut mendukung dan mensukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan dipecahnya Kementerian Kemenkumham menjadi 3 kementerian baru, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Teknis Imigrasi dan Lapas. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sugiat atas pesan dan juga janji-janjinya begitu ya. Tentunya kita akan tunggu seperti apa kemudian ini langkah DPR untuk merapikan ini semua. Terima kasih juga Pak Slamet tadi sudah menyampaikan seperti apa perspektifnya, dan juga Mbak Fani ya yang tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian ini kasus ini di kacamata kriminolog. Tentunya kita berharap kepada semuanya agar adanya perbaikan-perbaikan khususnya di lembaga permasyarakatan, dan juga tidak terjadi lagi ya tentunya seperti apa kemudahan-kemudahan dan juga komunikasi-komunikasi yang pada akhirnya menyebabkan hal ini kemudian itu terjadi lagi. Karena kita tadi sudah ketahui datanya ini juga bukan yang pertama kali, bahkan di tahun ini saja sudah 3 kali terjadi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Saya akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Dwi Anggia yang akan membahas mengenai asa Garuda hadapi negeri Sakura. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.